Lalu yang berikutnya adalah on-demand cleaning services. Nah, ini agak keren ini ya, karena ini dilakukan oleh industri apa? Hospitality, hotel. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Coach Donald Tampu Bolon. Saya adalah founder dari officenow.co.id. Kali ini kita akan masuk bagian yang kedua mengenai apa strategi dan inovasi yang harus dilakukan pebisnis agar dapat bertahan dan bangkit menghadapi pandemi COVID-19. Nah, saat ini kita masuk di bagian yang kedua. Ya, sebelumnya saya sudah merekam video untuk bagian 1. Anda bisa lihat di channel saya untuk melihat bagian 1. Nah, kali ini kita akan masuk bagian 2. Nah, di bagian 2 ini kita akan bahas mengenai adjacent, transformational, dan juga puluhan ide inovatif strategi lainnya yang aplikatif, yang mudah-mudahan dapat Anda aplikasikan ke dalam apa? Ke dalam bisnis Anda. Yuk, mari kita simak. Oke, yang pertama begini. Kita kemarin di bagian pertama, kita membahas mengenai 3 innovation strategy ya, yang biasa dilakukan atau framework apa yang dibutuhkan untuk memapping kira-kira apa innovation atau strategi yang perlu kita lakukan supaya bisnis kita tetap apa? Tetap bertumbuh. Dibagi 3 ya. Yang pertama disebut sebagai core ya. Core ini adalah bagaimana kita mengoptimize produk atau services kita yang sudah ada. Ya, yang sudah ada kita optimize lagi. Caranya apa? Ya. Dengan menambahkan kembali sedikit ya, atau kita menambahkan apa? Value ya di sana ya. Marketnya siapa? Marketnya adalah existing market kita, ya, atau existing customer kita, ya. Di bagian 1 kita sudah bahas mengenai core ini. Nah, di bagian kedua kita akan bahas mengenai adjacent dan transformational, ya. Jadi adjacent itu adalah kita mau coba expand, ya, bisnis kita yang sebelumnya menjadi sebuah quote-unquote new business ya kepada company, quote-unquote new product, quote-unquote new services ya. Dengan apa? Dengan cara menambahkan value kepada produk tersebut, menambahkan aset dan membuat lebih bagus dan lebih baik yang disesuaikan dengan apa? Dengan market. Yang disesuaikan dengan apa? Dengan behavior market. Nah, lalu yang ketiga adalah transformational. Nah, transformational ini adalah gimana akhirnya bisnis kita akhirnya menelurkan sebuah bisnis yang baru, ya. Kita mendevelop benar-benar sebuah produk baru, mendevelop sebuah aset baru, mendevelop sebuah service baru. Nah, tentunya target marketnya juga adalah apa? Semuanya new yang harus ditarget ya. Ayo, kita masuk yang pertama, ya. Kemarin kalau yang core sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas mengenai yang adjacent, ya. Kira-kira apa sih, ya? Terkait dengan pandemi yang saat ini sedang terjadi, ya. Ada beberapa hal yang bisa apa? Yang bisa di-create oleh apa? Oleh pebisnis. Contoh misalnya, ada beberapa contoh di sini. Misalkan kita bicara frozen food untuk industri restoran. Biasanya mereka melayani dine-in. Tetapi oleh karena new behavior di mana berkumpul menjadi sesuatu yang quote-unquote dihindari saat ini, akhirnya resto juga harus apa? Harus berpikir, kira-kira saya harus buat apa ya? Supaya apa? Supaya produk makanan saya tetap laku. Akhirnya apa? Mereka buat sebuah produk, lalu mereka kemas dalam bentuk frozen, ya. Lalu itu yang dijual kepada siapa? Kepada klien. Sehingga apa? Klien boleh membelinya, lalu mereka masak di rumah dengan rasa yang sama, ya. Dengan demikian, customer tetap mendapatkan produk atau jasa yang apa? Yang mereka inginkan, dan Anda sebagai pebisnis tentunya apa?
masih bisa menjual ya produk atau jasa Anda kepada mereka ya. Itu adalah salah satu contoh. Yang berikutnya, grocery go online ya. Ini untuk pemain retail ya. Jadi kalau misalnya Anda bisnisnya adalah pemain retail, Anda menjual barang-barang ya, apakah itu toko, apakah itu toko di rumah ya, atau mungkin jual barang yang lain, sudah saatnya Anda apa? Anda mengekspansi bisnis Anda untuk menggunakan channel apa? Online ya. Karena itu salah satu cara buat Anda berbisnis untuk apa? Untuk bertahan. Nah, bagi bisnis hospitality ya, saat ini mereka menjual apartemen itu bukan untuk disewa, untuk ditinggali, tetapi apa? Ya, message-nya mereka buat berbeda. Anda sewa apartemen ini untuk apa? Untuk bekerja. Ya, jadi Anda pakai untuk apa? Untuk kerja. Ya, supaya apa? Supaya Anda tidak apa ya? Tidak berkerumun misalnya, ya, atau Anda memiliki sebuah private bekerja yang nyaman, misalkan seperti itu. Atau yang berikutnya ada work from hotel. Ini juga sama konsepnya ya. Jadi yang dijual itu sudah mulai agak berbeda, bukan lagi mengenai kenyamanan kamu tinggal di sini dengan segala servis yang ada yang disiapkan, tetapi apa? Tetapi angle-nya mulai apa? Mulai dibuat berbeda ya, yaitu apa? Work ya dalam hal ini ya. Oke, itu adalah beberapa contoh mengenai adjacent ya strategi. Tapi nanti teman-teman di slide-slide berikutnya kita akan bahas in detail karena akan ada banyak contoh ya yang bisa teman-teman ambil lalu coba aplikasikan ke dalam bisnis teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah transformational ya. Ini tadi ya. Jadi mendevelop sesuatu yang baru kepada siapa? Kepada terkait dengan bisnis kita untuk siapa? Untuk customer kita. Ya, ini benar-benar baru ya. Contohnya misalnya fast food chain Leon ya. Jadi Leon ini adalah sebuah fast food chain ya untuk healthy food ya di Inggris. Oleh karena pandemi, akhirnya mereka merubah ya. Jadi food chain mereka yang sebelumnya menjual makanan sehat, mereka rubah menjadi apa? Menjadi minimarket ya. Itulah akhirnya bisnis mereka berubah ya. Bisnis mereka jadinya apa? Jadinya berubah. Nah, itulah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Leon ini supaya apa? Supaya mereka survive ya. Lalu yang berikutnya contohnya Airbnb. Ya, kita tahu lah ya, industri turis adalah salah satu yang sangat terdampak dan besar sekali dampaknya. Nah, Airbnb akhirnya mengeluarkan sebuah program baru ya, online virtual experience. Ya, dia semacam membuat seperti online courses lah, kurang lebih seperti itu. Yang ditujukan kepada seluruh pengunjung Airbnb bahwa, hey, oke, kalian saat ini sedang di rumah, tapi mau nggak kalian mempelajari sesuatu yang baru? Ya, jadi mereka mengambil sebuah culture dari negara lain atau di daerah lain, sebuah tempat yang unik, lalu mereka pelajari, lalu itu yang mereka jual experience-nya. Mau nggak kamu cara mempelajarinya? Seperti itu. Itu yang diberikan kepada siapa? Kepada customer Airbnb. Oleh karena mereka apa? Ada di rumah, nggak bisa bepergian. Nah, seperti itu. Jadi intinya bisnis juga harus berevolusi gitu ya. Harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah, begitu juga ada Facebook Gaming ya. Ya, Facebook akhirnya mengeluarkan ya sebuah fitur baru ya untuk gaming ya di luar daripada sosial media yang ada saat ini. Lalu Google juga sama ya, mereka mengeluarkan apa? Google Meet. Oleh karena demand yang namanya video conference itu apa? Sangat tinggi. Apa-apa semua dilakukan dengan apa? Dengan video conference ya. Mau tidak mau apa? Harus beradaptasi, harus mencari peluang baru untuk apa? Untuk supaya company bisa apa? Bisa survive. Oke. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama kita bicara mengenai core. Apa sih contohnya ya terkait dengan innovation strategy yang ada hubungannya dengan core tadi ya. Tadi core itu adalah kita mengoptimize existing product ya kepada existing customer ya. Apa contoh inovasi yang bisa kita ambil ya. Salah satu contohnya adalah ini.
disebutnya sebagai Corona Bundling Kit, ya. Jadi bagi industri brand produk, ya, saat ini pada saat mereka mengemas produk mereka, itu mereka sudah mulai bundling dengan apa? Dengan pernak-pernik corona, ya. Misalnya, kamu beli ini nanti gratis 1 masker sehat, contohnya. Atau kamu beli produk kami, beli ABC, nanti kamu mendapatkan gratis hand sanitizer, contohnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena corona issue ini masih apa? Masih seksi, masih hot banget ya isunya. Jadi pada saat kita mau mengeluarkan produk atau kita mau membundling produk kita, banyak bisnis yang akhirnya melakukan bundling dengan apa? Dengan Corona Kit. Ini adalah salah satu contoh inovasi. Mudah-mudahan dengan mereka melakukan bundling tersebut, ya customer akhirnya apa? Akhirnya tetap membeli apa? Membeli produk-produk tersebut. Oke, lalu yang berikutnya adalah yang kedua terkait dengan core, ya. Yang kedua adalah fenomena kopi seliter, ya. Industrinya adalah coffee shop, ya. Jadi kita tahu kan coffee shop tuh sepi, ya. Orang dine in itu udah nggak bisa lagi, ya. Artinya orang datang take away, misalkan seperti itu. Nah, pemilik coffee shop kan juga mikir gimana ya, gitu. Dine in terbatas, delivery juga mungkin hanya satu-satu. Gimana caranya agar pelanggan saya beli? Mungkin belinya kuantitinya sedikit, tetapi mereka bisa menikmati semuanya gitu, ya. Jadi dikeluarkan satu produk yang namanya kopi seliter, dan ini lagi in lah di Indonesia. Hampir semua coffee shop mengeluarkan produk yang sejenis, ya. Beli kopi 1 liter, ya. Kemudian bisa nikmati kopi tersebut di rumah beserta dengan apa? Teman-teman, saudara-saudara yang lain, ya. Ini adalah salah satu bentuk inovasi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat, bisnis saya cocok nggak sih kalau misalkan saya membuat atau mengaplikasikan inovasi kopi seliter kepada apa? Kepada bisnis saya. Yang berikutnya, antibakterial, ya. Nah, pandemi ini kan sangat erat banget ya dengan virus bakteri. Jadi, banyak brand, ya, home brand product, akhirnya mereka mencoba membuat sebuah proposition value, ya. Jadi mereka mencoba menambahkan bahwa apa? Produk kami ini apa? Antibakteria, ya, perlindungan. Pokoknya kalau mau cuci baju, pokoknya mau cuci piring atau mau ngepel atau mau apa, pakai produk ini. Oleh karena ada apa? Ada antibakterialnya, ya. Jadi ini nggak hanya sebatas gimmick marketing saja, tapi memang harus kita aplikasikan kepada produk kita yang saat ini, gitu ya. Dengan menambahkan proposition value bahwa produk kami ini apa? Antibakterial, ya. Mungkin ini juga salah satu inovasi yang bisa teman-teman tiru lalu aplikasikan ke dalam apa? Ke dalam bisnis teman-teman dengan menambahkan proposition value antibakterial. Lalu yang berikutnya masih di core, ya. Ini ada satu industri, ya, sanitation brand product, ya, namanya Toto, ya. Jadi oleh karena new behavior ini, di mana orang-orang tuh kan sekarang udah mulai berhati-hati untuk apa? Untuk memegang sesuatu. Sehingga mereka mengeluarkan sebuah produk baru, ya. Mereka membuat sebuah produk yang disesuaikan dengan karakteristik manusia zaman sekarang. Which is siapa? Yang sangat berhati-hati untuk apa? Menjamah sesuatu gitu. Sehingga mereka membuat sebuah produk yang untouchable sanitary product. Jadi semuanya pakai sensor, ya. Mau cuci tangan, tinggal taruh tangannya, air keluar sendiri. Atau misalkan lagi di belakang, kita ingin mencuci sesuatu, airnya keluar sendiri tanpa apa? Tanpa disentuh, ya. Ini adalah salah satu bentuk inovasi. Nah, teman-teman bisa lihat apakah di bisnis teman-teman applicable untuk dilakukan hal yang sama, kira-kira membuat sebuah produk yang nggak perlu disentuh gitu, ya. Tetapi produknya apa? Bisa jalan sendiri. Ini bisa menjadi sebuah apa? Sebuah added value. Nah, yang berikutnya staycation, ya. Jadi ini staycation biasa dipakai oleh industri hospitality. Ya, sebagaimana yang kita tahu, mereka ini kan industri yang benar-benar terkena banget ya dampaknya. Jadi salah satu yang mereka lakukan adalah staycation, ya. Maksudnya apa? Jadi mereka membuat sebuah harga promo saat ini.
Tapi nanti nginapnya mungkin bisa 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 8 bulan atau 1 tahun depan. Tetapi harganya apa? Lebih murah ya. Jadi pay now untuk apa? Untuk nanti nginapnya bisa bulan yang berikutnya gitu. Ini sangat bagus ya bagi pebisnis hospitality. Kenapa? Karena dengan demikian transaksi bisa terjadi dong, ya, bisa terjadi transaksi sehingga apa? Mereka bisa mendapatkan apa? Cash, ya. Untuk mereka putar untuk membayar apa? Operasional. Jadi strategi marketingnya adalah beli sekarang dengan harga lebih murah supaya Anda bisa menikmatinya kemudian, ya. Nah, balik lagi ke bisnisnya teman-teman. Ada nggak bisnisnya teman-teman yang mirip-mirip kayak begini? Ya, belinya sekarang lebih murah, tapi nanti bisa dinikmatinya apa? Beberapa bulan kemudian. Ini adalah salah satu apa? Salah satu inovasi ya yang bisa kita tiru. Nah, lalu yang berikutnya ya ada sebuah pergerakan nih ya untuk meningkatkan engagement ya. Ini untuk food brand product ya. Kalau misalkan teman-teman lihat. Jadi mereka seperti membuat sebuah kampanye masak di rumah aja. Mau buat makanan apa? Di rumah aja ya. Jadi mereka seperti membuat konten supaya membuat konten untuk memasak apapun di rumah dan mudah, gampang dan rasanya juga apa? Enak ya untuk food brand produk. Jadi mereka seperti membuat kampanye ya untuk mendekatkan antara produk mereka dengan apa? Dengan konsumen. Nah, kampanye ini bisa juga Anda pakai kalau misalnya apa? Cocok dengan apa? Dengan industri teman-teman yang sedang geluti saat ini. Lalu apa lagi contoh-contoh untuk core ya? Nah, online retail stocking ya. Jadi ada sebuah aplikasi ya yang dicanangkan dari Sampurna Retail Community ya. Jadi mereka ini sebuah supply chain untuk mendistribusikan produk-produknya SRC. Nah, jadi SRC ini membuat sebuah aplikasi online yang stoknya itu apa? Online ya. Ini bagus untuk apa? Supply chain retail. Jadi toko-toko retail yang bekerja sama dengan SRC ini pun jadi tahu gitu in real time seperti apa sih produk atau stok yang saat ini apa sedang ada gitu. Misalnya mereka sedang membutuhkan apa? Barang untuk mereka jual kembali ya. Jadi kalau misalnya bisnis Anda mirip-mirip seperti ini ya, sudah saatnya Anda apa? Melakukan strategi untuk membuat apa? Online retail stocking. Nah, lalu yang berikutnya, contactless services ya. Jadi ini untuk food supply ya. Jadi orang kan jadi takut ya untuk apa? Kontak langsung. Nah, jadi salah satu industri makanan akhirnya membuat sebuah SOP baru gitu ya. Boleh beli ke kami tanpa kontak langsung ya. Akhirnya apa? Mereka mengeluarkan sebuah aplikasi ya kepada siapa? Kepada calon konsumen ya supaya mereka belinya bisa dari situ. Lalu nanti seluruh food sampai dengan pengantarannya akan dilakukan tanpa harus apa? Tanpa harus ada kontak langsung. Ya, ini salah satu ya inovasi yang bisa Anda terapkan dalam bisnis Anda. Lalu yang berikutnya ya untuk core ya home auto services ya. Sebenarnya ini tidak baru karena dari dulu memang home auto services ini sudah ada ya. Tetapi sepertinya demand-nya apa? Nah, naik ya. Oleh karena semua akses kan saat ini sedang ditutup ya. Ya, jadi pergerakan kendaraan pun dibatasi ya. Sehingga kalau misalnya mobil saya bermasalah, seperti apa saya memperbaikinya gitu ya. Sedangkan saya kalau mau ke bengkel terkendala ya. Salah satunya adalah apa? Home auto services ya. Jadi kita yang datangin ke rumah untuk memperbaiki mobil apa di tempat customer. Ini juga bisa menjadi referensi teman-teman. Kira-kira cocok nggak Anda mengimplementasikan inovasi ini? Tentunya banyak yang dipikirkan. Misalkan transport jadi ada beban tambahan karena harus datang ke sana ya. Itu ada kalkulasinya. Selama kalkulasinya masih menguntungkan, and then you can go with this strategy. Oke, next. Full on delivery. Nah, ini juga sama ya, masih core ya. Jadi, jangan salah, Pertamina juga melakukan apa? Melakukan inovasi ya. Artinya apa? Beli
bensin atau beli gas, tenang aja, kami yang apa? Yang antar. Nggak perlu apa? Nggak perlu datang untuk apa? Untuk membeli. Ya, ini salah satu inovasi juga ya yang dilakukan untuk apa? Untuk bertahan. Ya, yang kedua, customer juga apa? Diuntungkan karena mereka nggak perlu keluar rumah, tetapi apa? Gas apa? Diantar ke rumah mereka. Ya, ini juga oke. Lalu yang berikutnya adalah banking from home. Ini juga bukan hal yang baru, tetapi semakin nyata ya bahwa bank-bank yang memiliki internet banking atau mobile banking yang bagus itu benar-benar kepake ya. Ya, informasi yang saya dapat, transaksi mobile banking, internet banking semenjak pandemi ini itu trennya naik ya secara signifikan. Ya, ini juga perlu ya dan penting ya. Jadi kalau misalnya Anda adalah banking bisnis dan Anda belum melakukan inovasi ini, sorry to say, tapi bisa kita bilang apa? Bisanya mungkin apa? Bisa ketinggalan daripada yang lain. Kalau misalnya Anda mengandalkan apa? Saving ya, tetapi kalau misalnya bisnis Anda lebih kepada lending ya mungkin bisa berbeda strateginya ya. Tetapi ini penting ya supaya kita sebagai nasabah mempercayai bank tersebut, lalu sehingga kita mau menjadi apa? Nasabah di bank tersebut ya. Anyway, banking from home ini good banget ya, keren banget karena apa? Signifikan ya, bisa membantu customer mereka yang berada di rumah ya, mereka tetap dapat melakukan apa? Transaksi perbankan tanpa kesulitan. Lalu yang berikutnya terkait dengan core, ini adalah brand collaboration ya. Ini dilakukan oleh salah satu industri ice cream dengan production house. Ya, contohnya di sini adalah Häagen-Dazs. Jadi mereka membuat sebuah tontonan yang menarik ya, dan mengelaborate sebuah experience ya di dalam menikmati apa? Es krim. Ya, ini bisa apa? Meningkatkan awareness dan juga apa? Menjadi sebuah tontonan yang apa? Yang menghibur ya, karena banyak orang berada di mana? Di rumah ya. Jadi kalau di rumah ya kerjaan mereka, kalau nggak bekerja makan, yang ketiga ya apa? Nonton ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait dengan core yang teman-teman bisa lihat, yang teman-teman mungkin bisa tiru, lalu teman-teman bisa aplikasikan di mana? Ke dalam bisnis teman-teman ya. Itu yang core. Lalu yang kedua kita masuk ke dalam adjacent. Kira-kira apa sih ya? Adjacent itu kan kita mengexpand bisnis kita yang saat ini sedang ada ke yang baru lagi ya. Dengan menambahkan atau merubah sedikit ya skema daripada produk atau jasa kita ya. Contohnya travel logistik ya. Travel logistik ini industrinya adalah travel ya. Jadi travel kita kan udah tahu ya. Bisnis utamanya adalah memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Tetapi oleh karena bepergian menjadi sebuah kendala saat ini, akhirnya mereka merubah bisnisnya. Mereka punya aset banyak, mobil, ya akhirnya mereka masuk ke dalam apa? Bisnis logistik yang lebih serius ya. Mereka mengeluarkan paket-paket yang apa? Yang membuat customer tertarik gitu ya, seperti same day services, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini punya produk atau punya bisnis terkait dengan travel, lalu mobilnya nganggur, ya mungkin bisa apa? Diganti fungsinya untuk apa? Mengantar barang-barang. Bisa bekerja sama, mencari travel mencari ekspedisi yang besar. Anda bisa sewakan mobil Anda ke mereka dan seterusnya ya. Lalu yang berikutnya adalah on-demand cleaning services. Nah ini agak keren ini ya, karena ini dilakukan oleh industri apa? Hospitality, hotel. Seperti yang kita tahu, hotel kan okupansinya rendah ya. Akhirnya mereka mengeluarkan apa? Mengeluarkan sebuah produk baru ya. Deep clean and sanitize. Jadi Anda rumah ingin kami bersihkan dengan kualitas standar hotel, please contact us. Nah, ini keren ya. Jadi dari bisnis hotel
ya, mereka masuk ke dalam on-demand cleaning services. Ya, ini adalah salah satu cara bagi mereka untuk apa? Untuk bertahan. Mungkin untuk mencetak profit sih mungkin nggak besar-besar amat, tapi at least apa? Bisa bertahan dulu lah, ya, bisa bertahan dulu. Ya, ini bagus ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Lalu yang berikutnya adalah from beauty to sanity, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang banyak pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi produk-produk kecantikan, akhirnya mereka memproduksi apa? Produk kesehatan, ya. Akhirnya mereka mulai shifting produknya, dan ini juga bagus, ya. Artinya mereka melihat bahwa marketnya besar dan ada, kenapa enggak? Gitu. Demand untuk membeli produk kecantikan mungkin menurun, ya. Tetapi demand untuk membeli produk-produk kesehatan naik. Akhirnya mereka apa? Shifting. Ya, mungkin ada beberapa production lainnya, akhirnya mereka membuat apa? Produk-produk kesehatan. Ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk apa? Untuk diterapkan di dalam bisnis teman-teman. Lalu yang berikutnya home leisure wear, ya. Jadi ini yang dipakai oleh H&M, ya. Jadi seperti yang kita ketahui kan saat ini orang lebih banyak di rumah gitu ya. Jadi kalau di rumah kan otomatis yang dipakai kan pakaian rumah. Nah, jadi mereka memproduksi pakaian-pakaian yang apa? Yang nyaman untuk dipakai di rumah begitu. Nah, seperti yang kita ketahui, tingkat kenyamanan rumah dengan tempat kerja itu kan beda. Ya, kalau di tempat kerja umumnya tuh udah AC dingin. Tapi kan kalau di rumah belum tentu. Ya mungkin kamarnya memang pakai AC, tapi bisa aja mungkin ruang tamunya hanya kipas angin, atau mungkin ada beberapa ruang yang lain yang tidak ada AC-nya. Nah, jadi mereka membuat sebuah baju yang benar-benar nyaman dipakai. Ya, apakah itu dengan AC ataupun tidak dengan AC, ya. Jadi tetap nyaman dipakai apa? Di tubuh mereka. Nah, ini menjadi sebuah opportunity gitu bagi fashion product untuk menargetkan market-market yang seperti itu, ya. Oke, lalu yang berikutnya, turning into health product, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, khususnya di produk-produk elektronika, itu kan saat ini penjualan naik enggak, turun, ya kurang lebih seperti itu. Akhirnya ya mereka harus berubah pikiran gitu, yang sebelumnya mungkin mereka memproduksi kulkas dengan jumlah yang besar, akhirnya mereka kurangi, ya. Lalu mereka mencoba untuk apa? Masuk ke dalam produk-produk yang terkait dengan kesehatan, ya. Karena apa? Karena demand-nya apa sedang tinggi, ya. Jadi mereka rubah gitu ya. Akhirnya mereka memiliki sebuah produk baru, ya, yang sebelumnya mereka nggak main di situ, sekarang apa? Mereka bermain di situ. Lalu yang berikutnya, ini untuk asuransi, ya. Jadi asuransi saat ini banyak mengeluarkan apa? Corona Assurance, ya. Jadi produk-produk yang mereka sesuaikan, ya, yang ada hubungannya dengan apa? Dengan penyembuhan corona, misalkan seperti itu. Akhirnya muncul apa? Produk-produk baru, ya. Bahkan mungkin para pekerja di sektor asuransi membuat ini sebagai apa? Sebagai cerita untuk apa? Meyakinkan klien bahwa kamu pakai produk asuransi dari saya saja. Ya, kenapa? Karena kami apa? Kami punya mengcover corona misalkan seperti itu. Sehingga customer pun akhirnya mungkin mereka top up misalnya, atau mereka beli polis baru, atau mereka membeli polis untuk saudara-saudaranya, mungkin untuk orang tuanya mungkin, karena mereka apa? Rentan, ya. Ini bisa dipakai inovasinya. Lalu yang berikutnya adalah frozen food. Ini tadi yang saya cerita, ya, bahwa tidak sedikit restoran yang akhirnya apa? Memproduksi frozen food ini, ya, ready to cook, ya. Silakan beli ready to cook, masak di rumah, rasanya sama. Ya, harga juga apa? Bersaing, ya. Jadi bagi Anda yang bisnisnya di restoran, ini juga perlu untuk apa? Dilihat, ya. Mulai apa? Masuk ke dalam frozen food. Terlepas pandemi ini akan berakhir dalam jangka waktu dekat ataupun panjang, tapi ini harus apa? Harus dilakukan. Nah, ini untuk yang tadi, yang work from apartment, ya. Jadi konteks di dalam menyewa apartemen untuk apa? Untuk kerja, ya, untuk kerja. Lalu ada juga yang work from hotel, ini juga sama, ya. Work from hotel ada package-nya, ada yang 250.000 per malam, ya.
ada yang 7 malam hanya 800.000, terserah ya, bahkan ada yang 3 juta satu bulan ya. Jadi industri hotel hospitality juga berpikir keras nih gimana caranya supaya apa? Supaya ruangan-ruangan atau kamar-kamar ini apa? Ada yang sewa. Nah, salah satu campaign yang mereka lakukan yaitu ya work from apartment atau apa? Work from hotel. Nah, hotel food delivery ini juga keren ya. Ya. Hotel ini benar-benar terkena banget nih dampaknya ya. Lalu akhirnya mereka keluarkan nih produk-produk yang seperti ini ya. Jadi hotel itu kan biasanya ada tamu tetapnya ya. Jadi biasanya kalau di lounge-nya itu suka ada meeting-meeting yang informal ya, suka ada membership-nya juga. Jadi mereka infoin ke membership mereka, mau nggak nih? Kalian kan udah nggak bisa datang ke hotel nih, contohnya. Nih kami kasih hotel food delivery nih gitu dengan biaya sekian. Nanti kami akan antar ke rumah kalian. Sehingga apa? Kalian tetap bisa menjamu makanan hotel, tapi di rumah ya. Itu salah satu inovasi adjacent yang luar biasa ya, hotel food delivery. Intinya adalah gimana supaya survive dulu deh ya. Untung sih mungkin bukan itu goalnya ya, tapi lebih kepada supaya apa? Supaya bisa survive, bisa bertahan. Nah, lalu berikutnya beauty on demand ya. Ini salah satu nih ya, drive-thru treatment ya. Keren. Jadi bisa ngobrol dengan dokter kulit kita, dermatologis, bisa konsultasi, ya, mereka lihat bagaimana muka kita, lalu mereka bisa memberikan apa? Rekomendasi dan juga obat-obat, ya. Ini juga keren banget gitu. Sehingga dengan kata lain, digital presence mereka jadi lebih besar gitu ya. Jadi customer juga nggak harus datang ke tempat mereka, ya mereka bisa lakukan itu by apa? By app ya, dengan menggunakan aplikasi. Grocery online ya, ini untuk retail dan supermarket. Umumnya mereka saat ini sudah apa? Memaksimalkan yang namanya apa? Online. Kalau dulu sudah ada, tapi mungkin belum terlalu dimaksimalkan. Tapi sekarang mau nggak mau ya, mereka harus apa? Maksimalkan online channel ini. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang bisnisnya adalah retail atau supermarket atau yang sejenisnya ya, terkait mau itu yang masih kecil atau yang sudah besar, harus segera masuk ke apa? Ke online. Karena ini apa? Ini penting. Kalau enggak ya mungkin bisa ketinggalan daripada pesaing. Lalu book delivery ini juga sebuah inovasi yang bagus banget. Ini dilakukan oleh Gramedia di mana beli nanti kami yang antar ya. Karena kan udah nggak bisa ke toko buku ya. Karena mall kan umumnya ya Pak ditutup. Jadi mereka apa? Menggunakan online channel. Lalu pada saat kita beli check out nanti bukunya apa? Bukunya di deliver ya. Ini juga udah mulai banyak ya kerennya. Resto experience at home ya. Ini yang berikutnya nih. Ya, industrinya restoran ya. Untuk barbecue ya. Jadi sekarang kalau mau barbecue nggak harus datang ke resto barbecue. Ya, kita bisa telepon mereka, nanti peralatannya mereka antar ke rumah. Ya, alat barbecue-nya, kemudian daging-dagingnya, lalu bumbu-bumbunya, semua apa? Mereka siapkan ya. Kita di rumah menikmati dengan rasa yang sama ya, hanya apa? Di rumah ya. Kita tetap bisa menikmati makanan-makanan ala resto tapi apa? Di rumah. Lalu taxi delivery grocery. Nah, ini juga ada nih ya, dilakukan oleh Bluebird ya, di mana mereka siap mengantarkan apa? Ya, belanjaan sampai kemana? Sampai ke rumah. Ya, ini juga yang dilakukan gitu ya, oleh karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kita sehingga membuat pebisnis melihat oh ini ada peluang nih. Ya udah, kamu di rumah aja cukup pesan ya. Pesannya online, nanti dibayar ya, nanti Bluebird yang apa? Yang antar apa? Yang antar belanjaannya ya. Simple ya. Semua happy, customer happy, Lotte-Mart happy, Bluebird juga apa? Bluebird juga happy sebagai taxi delivery grocery ya. Ini contoh ya. Lalu yang berikutnya virtual music concert ya. Ini jadi umum ya, semua akhirnya apa? Melakukan konser secara virtual ya. Agak canggung sih, tapi sepertinya akan menjadi tren ke depannya ya, akan menjadi tren ke depannya.
Ya, ini juga bisa menjadi insight ya kepada teman-teman. Kira-kira ini oke nggak sih gitu ya, seperti itu untuk diimplementasikan di bisnis teman-teman. Virtual sport ya, ini juga sama nih. Jadi dilakukan oleh fitness center di mana mereka melakukan live ya, virtual ya, untuk apa? Misalkan Zumba atau apa gitu ya. Sehingga orang-orang pakai Zoom, mereka bisa ikutin apa? Gerakan untuk apa? Untuk olahraganya gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah Go Subscription ya. Hampir semua industri yang terkait dengan education dan information, akhirnya mereka udah mulai menyeriuskan mereka untuk apa? Membuat subscription plan ya. Karena memang informasi yang saya dapat makin lama, makin ke depan bahwa semua services modelnya akan subscription. Ya, model skemanya akan seperti itu. Jadi, teman-teman saat ini lihat lagi bisnisnya. Bisa nggak skema subscription ini diimplementasikan di bisnisnya teman-teman ya, itu menjadi PR. Karena kedepannya semuanya akan subscription. Kedepannya semua akan subscription. Virtual tourism ya. Jadi ini salah satu contoh di mana Vietnam Heritage Sites dia memberikan 360 degree experience yang kurang lebih sama dengan datang ke sana langsung, tapi by apa? By mobile ya. Jadi lewat app kita bisa lihat seperti apa sih Vietnam itu, contohnya misalkan begitu. Nah, kalau misalnya bapak-bapak atau teman-teman bisnisnya adalah bisnis yang seperti ini ya, bisnis pemandangan ya, ada tempat-tempat yang indah, nah bisa nih mulai dibuat apa? 360 degree-nya ya, supaya para pendatang atau para customer atau calon customer yang tertarik ya, mereka bisa menikmatinya menggunakan apa? Menggunakan aplikasi dulu atau apa? Website untuk 360 degree ya. Nah, ini juga ada virtual personal styling. Jadi umumnya kalau saya melihat hampir semuanya dilakukan by online ya. Jadi advice yang sebelumnya bertemu dengan muka saat ini apa? Dilakukan dengan by app gitu ya. Apakah itu conference call ya, saling ketemu, lalu dia melihat seperti apa kita berpenampilan ya, lalu personal styling assistant ini apa? Memberikan masukan ya kepada kita terkait dengan apa yang harus kita pakai ya. Begitu juga dengan industri yang lain seperti business coaching, itu juga sama ya. Tatap muka sudah mulai dihindari, tapi apa? Semua dilakukan by online. Begitu juga dengan training ya. Saat ini semuanya umumnya sudah dilakukan by online ya. Jadi ada shifting yang terjadi terkait dengan perubahan behavior. Kita masuk yang ketiga, yaitu transformational ya, yang berbeda, yang berubah. Nah, ini contohnya adalah shop at museum ya. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana museum akhirnya mencoba untuk apa? Bertransformasi ya. Mereka menjual buku, permainan, atau hal-hal yang lain yang menarik yang ada kaitannya dengan museum itu. Tentunya dengan mereka melakukan ini, mereka apa? Menambahkan revenue stream ya dari pengunjung. Ya, pengunjung nggak ada, tapi apa? Mereka tetap bisa lihat koleksi-koleksi museum by online, dan juga apa? Mereka bisa apa? Bisa belanja ya di website museum tersebut. Lalu yang berikutnya ya, apa sih transformational yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita? Ini contohnya adalah develop healthcare staff ya. Jadi banyak pabrik-pabrik besar yang akhirnya mereka mulai mendevelop alat-alat yang ada hubungannya dengan apa? Dengan kesehatan ya. Mulai agak shifting sedikit ya. Yang sebelumnya mereka tidak fokus ke dalam industri healthcare, sekarang apa? Mereka mulai melirik apa? Industri healthcare. Ya, ini bisa menjadi inspirasi juga. Yang berikutnya adalah transformational, adalah connecting customer. Ya, ini cocok untuk end user product ya. Jadi maksudnya begini. Misalkan saya misalnya adalah pengrajin sepatu, contoh ya. Tapi sepatu yang saya buat ini misalkan handmade. Sangat unik, berbeda dari yang lain. Nah, saya yakin handmade sepatu yang unik-unik ini banyak ya. Rata-rata end user atau pengrajin langsung. Dan banyak juga orang yang
dia tuh pengen beli sepatu nggak di toko, tapi dia ingin handmade sepatunya. Gitu. Nah, orang ini kan agak kesusahan nih nyari siapa sih pengrajin-pengrajin yang bisa handmade. Nah, jadi Anda, misalkan Anda adalah salah satu pengrajin tersebut, Anda buat sebuah aplikasi yang mempertemukan orang yang mencari sepatu handmade dengan mereka yang apa? Pengrajin handmade ya. Jadi bisnis Anda berkembang. Ya, jadi bisnis Anda tidak hanya apa? Membuat sepatu handmade saja, tetapi Anda membuat platform untuk mempertemukan apa? Customer yang mencari sepatu handmade dengan mereka yang apa? Memiliki keterampilan untuk apa? Membuat sepatu handmade. Itu salah satu contoh ya yang bisa Anda pikirkan gitu. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan, yang harus saya tambahkan supaya bisnis saya apa? Melakukan transforms ya. Yang berikutnya AI for physical distancing. Ini ada nih di salah satu retail supermarket. Jadi mereka membuat sebuah AI untuk pengunjung gitu ya supaya menjaga apa? Menjaga jarak. Corona Map ya, ini dikeluarkan oleh Apple. Jadi mereka membuat sebuah aplikasi untuk melihat di mana sih penyebaran corona ini ya. Ini juga oke sih ya. Jadi bisa membuat apa? Membuat orang akhirnya mendownload aplikasi ini. Nah, oleh karena aplikasi ini hanya jalan di Apple, akhirnya apa? Mereka membeli Apple. Lalu yang berikutnya, transformational yang berikutnya adalah Cloud Kitchen ya. Ini salah satu contoh yang dibuat oleh Grab ya. Jadi mereka memfasilitasi merchant-merchant mereka gitu ya. Karena merchant-merchant ini kan standarnya nggak sama ya, standar kitchennya. Jadi Grab yang menyediakan kitchennya, merchantnya sewa di sana. Jadi mereka memiliki kualitas higienis yang sama. Nah, jadi difasilitasi oleh si Grab gitu ya. Jadi ini juga salah satu bisnis baru yang kayaknya lagi-lagi booming ya untuk membuat cloud kitchen ini ya. Cuma karena lagi pandemi saja mungkin akhirnya apa agak surut ya. Tetapi ini udah works ya. Sudah works. Jadi Anda kalau ingin berbisnis makanan nggak usah pusing cari apa? Cari dapur. Karena dapurnya sudah ada lengkap dengan apa? Dengan alat masaknya. Anda tinggal berkreasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan keahlian memasak Anda. Lalu community driven delivery ya. Ini adalah salah satu transformational juga gimana mempertemukan orang yang ingin berbelanja sama orang yang mau mengantarkan belanjaan tersebut. Ya, kurang lebih contohnya adalah seperti itu ya. Teman-teman tinggal lihat ini apa sih yang cocok yang bisa saya apply di bisnis saya. Fast food to minimarket ini yang tadi saya katakan Leon ya, yaitu yang sebelumnya fast food chain, akhirnya mereka rubah menjadi apa? Menjadi minimarket ya, sehingga apa? Bisnisnya tetap jalan, revenue tetap dapat ya, penjualan tetap bisa dicetak ya, oleh karena perubahan yang dilakukan dari fast food to minimarket. Nah, lalu AI-based consultation ini juga untuk beauty product and services ya. Ini dikeluarkan salah satu produk atau salah satu aplikasi yang sudah jadi itu Nivea ya. Jadi mereka membuat aplikasi seperti ini gitu. Jadi kan gini, biasanya orang kalau membeli produk kecantikan tuh kan datang ke mall tuh kan ada seperti wanita yang menjelaskan, lalu yang mencoba melihat kulit kita, mungkin dites di tempat, lalu keluar hasilnya, lalu dikasih rekomendasi. Nah, aplikasi ini atau AI ini mengganti itu gitu. Jadi kita dengan AI ini ada aplikasinya, dia bisa scan, bisa lihat seperti apa kulit kita, lalu dia bisa kasih rekomendasi. Ya, seperti apa produk yang perlu saya pakai. Ya, keren banget ya. Tapi bagi Anda, kalau misalnya Anda adalah salah satu produsen kecantikan, ya, produk-produk kecantikan, mulailah apa? Mengalokasikan dana Anda untuk apa? Untuk membuat ini, ya. Karena kedepannya akan seperti itu. Lalu Facebook Go Gaming, ya. Ini adalah salah satu sosial media, ya. Nggak ada yang menyangka tiba-tiba Facebook apa? Masuk ke dalam industri gaming, ya. Dia melakukan transformasi. Virtual experience ya yang dilakukan oleh Airbnb ini seperti yang saya ceritakan tadi di depan, bahwa ya oleh karena orang nggak berpergian, akhirnya Airbnb mengeluarkan apa? Ya udah, ini saya keluarkan sebuah virtual experience, kamu bisa ikutin, ya kamu bisa belajar di sini, ya.
sembari kamu apa di rumah. Lalu yang berikutnya adalah mall to hospital ya. Ini terjadi juga nih di Indonesia ya. Salah satu grup Lipo akhirnya apa? Mentransformasikan mallnya menjadi apa? Menjadi rumah sakit sebagai apa? Rumah sakit rujukan dari salah satu grup rumah sakit mereka ya. Ya which is ya mungkin jadi profit ya, daripada tidak ada yang datang ke mall tersebut, ya sudah mallnya apa? Ditransformasikan menjadi hospital ya. Jadi teman-teman, itu adalah contoh-contoh yang bisa teman-teman lihat, yang bisa teman-teman dapatkan inspirasinya untuk apa? Di-apply ke dalam bisnis teman-teman. Intinya adalah sebagai pebisnis kita harus inovatif ya, nggak bisa nggak. Kita nggak boleh tidur, nggak boleh terlelap, nggak boleh tenang, dan nggak boleh berpikir bahwa oke, ini adalah pandemi, biarin aja, nanti juga ada waktunya normal, dan kalau sudah normal maka bisnis saya akan kembali normal. Enggak seperti itu ya. Tetapi selama ini ya kita juga harus berinovasi. Kita juga harus beradaptasi, melihat seperti apa behavior yang akan terjadi ke depan dan apa support yang bisa saya berikan terkait dengan bisnis saya untuk mengakomodir apa? New behavior tersebut, new normal tersebut ya, atau next normal yang akan terjadi yang kita nggak tahu sampai kapan. Nah, oke teman-teman, saya rasa videonya sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di bawah karena kita akan bahas ya pertanyaan teman-teman dengan secara komprehensif ya. Saya juga ada sebuah grup Facebook namanya Bedah dan Praktek Bisnis Interaktif bersama Coach Donald Tabubolon. Linknya ada di slide ini. Teman-teman boleh klik dan boleh join ya, karena kita akan kasih sharing secara komprehensif dan secara detail terkait dengan seluruh pertanyaan atau permasalahan bisnis Anda. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisnis Anda apa? Tetap maju. Oke, sekian dan terima kasih. Sukses selalu untuk Anda.